akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan. Pasal yang ke-28, ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-12. Tidak keberatan, saya jemput Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bangkit berdiri untuk menghormati pembacaan firman Allah. Ada dua Alkitab pada saya pada malam hari ini, terjemahan lama versi Bode dan terjemahan baru. Saya akan baca dalam terjemahan lama. Firman Tuhan berkata demikian. Yesaya pasal yang ke-28 ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Karena adalah hukum bertambah hukum, dan hukum bertambah hukum, syarat bertambah syarat, syarat bertambah syarat, di sini sedikit, di sana sedikit. Maka sebab itu ia pun akan berfirman kepada bangsa ini dengan lidah yang ajaib dan dengan bahasa yang lain. Ia yang sudah berfirman kepada mereka itu demikian, bahwa inilah perhentian. Berikanlah perhentian kepada orang yang lelah, dan di sini adalah kesenangan. Tetapi tiada mereka itu mau mendengar. Terima kasih, puji Tuhan, silakan dulu. Dalam Alkitab terjemahan baru, sebab harus ini, harus itu. Mesti begini, mesti begitu, tambah ini, tambah itu. Sungguh oleh orang-orang yang berlogat ganjil dan oleh orang-orang yang berbahasa asing akan berbicara kepada bangsa ini. Dia yang telah berfirman kepada mereka, inilah tempat perhentian. Berilah perhentian kepada orang yang lelah. Inilah tempat peristirahatan. Tetapi mereka tidak mau mendengar. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan ini merupakan nubuatan dari Nabi Yeremia yang ditujukan kepada umat pilihan Allah, yaitu umat Israel. Dan ternyata di dalam ayat firman Tuhan ini mengandung arti yang luar biasa bagi kita yang hidup di akhir zaman ini. Karena judul khotbah pada malam hari ini adalah ketetapan Allah menyelamatkan umat manusia dari zaman datang kepada zaman. Kalau Allah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari, dan hari yang ke-7 dia berhenti dari segala pekerjaannya dan dia menguduskan akan apa yang dia telah ciptakan. Itu disebut sebagai Minggu Kejadian. Dan Minggu Ketebusan, Bapak Ibu Saudara, itu ada juga 7 hari pada pemandangan Allah. Tapi kalau kita perhatikan bahwa 1 hari pada pemandangan Allah sama dengan 1000 tahun pada pemandangan manusia. 2 Petrus 3 ayat ke-8. Tetapi perkara yang satu ini jangan kamu lupakan. Tetapi perkara yang satu ini jangan kamu lupakan. Hai segala kekasihku. Hai segala kekasihku. Bahwa 1 hari kepada Tuhan. 1 hari kepada Tuhan sama seperti 1000 tahun. Sama dengan 1000 tahun. Dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. 1000 tahun sama dengan 1 hari. Dan demikian Minggu Ketebusan. Saya kembali ke gambar. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tadi ada Minggu Kejadian di mana Allah menciptakan langit dan bumi. Tadinya ini bumi campur baur adanya. Tetapi kita perhatikan setelah Allah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Dan hari yang ke-7 dia kuduskan apa yang dia telah ciptakan. Itu disebut Minggu Kejadian. Dan Minggu Ketebusan itu ada 7 hari pada pemandangan Allah. Tetapi 7.000 tahun pada pemandangan manusia. Yang terdiri dari 2.000 tahun zaman Bapa, 2.000 tahun zaman anak,
dan 2000 tahun zaman Roh Kudus, dan 1000 tahun masa damai. Sebelum saya lanjutkan Bapak Ibu Saudara, saya luruskan dulu. Karena ada orang yang menganggap bahwa eskatologi ini tidak lagi berlaku. Sekarang sudah berada di tahun 2015. Ingat, beda ya 2000 tahun dan tahun 2000. Perhitungan zaman Roh Kudus, kita tahu bersama Tuhan Yesus berada di tengah-tengah dunia ini 33 tahun setengah, tahun 34. Tapi saya tidak mau katakan bahwa akhir dari zaman Roh Kudus ini 2034. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Ada beda kalender yang kita pergunakan saat ini dengan kalender Alkitab atau Yahudi. Kalau kalender Yahudi itu semua bulan 30 hari. Tetapi kalender Romawi yang kita pakai ada 28 hari, ada 29 hari, ada 30 hari, ada 31 hari. 29 hari itu di bulan Februari, tahun kehabisan, 4 tahun 1 kali. Sebab itu yang lahir tanggal 29 Februari, 4 tahun sekali adakan hari jadi. Karena tahun berikutnya tidak ada 29. Mau 28, lahir tanggal 29, mau 1 Maret, salah-salah. Jadi kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, itulah perbedaan. Tapi kita tidak mau bicara hal itu pada malam hari ini. Tapi kita lihat bagaimana rencana Allah atau ketetapan Allah menyelamatkan umat manusia dari zaman datang kepada zaman. Tadi sekali lagi, bumi ini campur baur adanya. Kejadian 1 ayat yang kedua. Kejadian 1 ayat yang kedua. Maka bumi itu lagi campur baur adanya. Bumi itu lagi campur baur adanya. Itu suatu hal yang ketutupan kelam kabut. Satu hal yang ketutupan kelam kabut. Maka roh Allah berlayang-layang di atas muka air itu. Roh Allah berlayang-layang di atas permukaan air itu. Lalu mulai hari pertama Allah menciptakan langit dan bumi. Dan akhirnya Dia menciptakan segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Termasuk makhluk ciptaan Allah yang mulia yang namanya manusia. Yaitu Bapak, Ibu, saya dan saudara. Dan Allah menciptakan satu taman yang namanya Taman Eden. Di sanalah Allah meletakkan manusia setelah Dia ciptakan segala sesuatu termasuk yang dibutuhkan oleh manusia. Tapi iblis dengan segala kelicikannya mulai memutarbalikkan firman. Yang disuruh dia larang. Yang dilarang dia suruh. Buktinya dalam Kejadian 3 ayat 1, iblis katakan kepada Hawa, barangkali firman Allah demikian, jangan kamu makan semua buah yang ada dalam taman ini. Padahal Tuhan menyuruh boleh makan semua buah yang ada dalam taman ini, kecuali buah pohon yang ada di tengah taman ini, yaitu buah pengetahuan baik dan jahat. Jangan kamu makan. Tapi iblis putar balikan. Kejadian 3 ayat 1. Bermula, maka ular itu terlebih cerdik daripada segala binatang di atas bumi. Ular terlebih cerdik daripada binatang di atas segala bumi. Yang telah dijadikan Tuhan Allah. Yang dijadikan Tuhan Allah. Maka kata ular kepada perempuan itu. Kata ular kepada perempuan itu. Barangkali firman Allah begini. Barangkali firman Allah begini. Jangan kamu makan buah-buah segala pohon. Perhatikan kalimat ini. Jangan kamu makan buah-buah segala pohon. Buah-buah segala pohon ini. Yang dalam taman ini. Yang di dalam taman ini. Maka tahu perempuan itu kepada ular. Boleh kami makan buah-buah segala pohon yang dalam taman ini. Sampai di sini. Jadi kita perhatikan. Iblis memutarbalikkan firman Tuhan. Ada teman pendeta saya, dia bilang, sayang, Hawa itu bukan orang Manado. Kalau dia orang Manado katanya saya makan juga kau.
Nah, Bapak Ibu Saudara, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan tidak mengizinkan manusia itu tetap hidup di dalam dosa. Tapi Tuhan menetapkan satu rencana untuk menyelamatkan umat manusia dari zaman datang kepada zaman. Mulai dari zaman Bapa, zaman Anak, zaman Roh Kudus. Zaman Bapa itu adalah awal zaman. Kenapa disebut zaman Bapa? Karena zaman Bapa itu dimulai dari Adam sebagai Bapa segala orang yang hidup, sampai kepada Ibrahim, Bapa segala orang yang percaya, atau Bapa segala orang yang beriman. Itu kurun waktu 2000 tahun. Kejadian 3 ayat yang ke-20, di sana dikatakan, Kejadian 3 ayat yang ke-20. Atau maka dipanggil Adam akan bininya itu Hawa. dipanggil Adam akan bininya itu Hawa, Sebab ialah ibu segala orang yang hidup. sebab Hawa adalah ibu segala orang yang hidup. Berarti Adam sebagai suaminya, sebagai bapa, dia adalah bapa segala orang yang hidup. Sampai kepada Ibrahim, Galatia pasal 3 ayatnya yang ke-7. Ayat yang ke-7. Sebab itu hendaklah kamu mengetahui Sebab itu hendaklah kamu ketahui, bahwa segala orang yang beriman segala orang yang beriman itulah anak-anak Ibrahim. itulah anak-anak Ibrahim. Orang yang beriman adalah anak-anak Ibrahim. Berarti Ibrahim bapa segala orang yang beriman. Itu ada kurun waktu 2000 tahun. Dan keselamatan yang Tuhan tetapkan pada zaman Bapa ini cukup percaya. Percayalah Abraham akan Tuhan, maka itulah yang diperhitungkan Tuhan. Atau dalam terjemahan lama, dibilangkan Tuhan baginya akan kebenaran. Kejadian 15 ayat yang ke-6, Maka percayalah Abraham akan Tuhan. percayalah Abraham akan Tuhan, Maka itulah yang dibilangkan Tuhan baginya akan kebenaran. itulah yang dibilangkan Tuhan, itulah yang diperhitungkan Tuhan baginya akan kebenaran. Percaya tanpa baptisan air pada waktu itu, itulah keselamatan. Tetapi mengakhiri zaman Bapa, sebab itu hukum bertambah hukum. Salinan baru harus ini, harus itu. Jadi ada pertambahan hukum mengakhiri zaman Bapa. Dalam Kejadian pasal yang ke-14, 17 ayat 10 dan ayat 14. Kejadian 17 ayat yang ke-10. Maka inilah perjanjianku antara aku dengan dikau dan dengan anak cucumu kemudian daripadamu, yang patut dipeliharakan oleh kamu, yang patut dipeliharakan oleh umat Tuhan pada waktu itu, yaitu segala anak laki-laki di antara kamu itu segala anak laki-laki di antara kamu itu hendaklah disunatkan. Ayat yang ke-14. 14. Adapun segala orang laki-laki yang berkuluh dan yang daging kuluhnya itu tiada disunatkan, dia itu akan ditumpas Ia itu dari akan antara bangsanya. ditumpas dari antara bangsanya, sebab Karena telah dirubahkannya perjanjian. sama dengan mengubahkan hukum Tuhan. Jadi kita lihat dalam zaman Bapa ini, selain iman atau percaya, ditambah mengakhiri zaman Bapa atau masa transisi, ditambah dengan hukum sunat. Kalau tidak lakukan sunat, sama dengan merombak hukum Tuhan. Dan dikatakan dalam ayat 14 tadi, yang tidak melakukan hukum sunat pada waktu itu, dia akan ditumpas oleh Tuhan dari segala bangsanya, karena dia tidak melakukan apa yang diperintahkan atau sama dengan merombak hukum Tuhan. Nah, zaman Bapa sudah berlalu, masuk pada zaman anak atau pertengahan zaman. Kenapa disebut zaman anak? Mulai dari anak yang dijanjikan Allah kepada Ibrahim atau anak tunggal Ibrahim,
sampai kepada Tuhan Yesus Kristus, anak tunggal Bapa. Kejadian 22 ayat yang kedua berkata, lalu firman Tuhan, ambillah olehmu akan anakmu yang tunggal itu, ambillah olehmu anakmu yang tunggal itu, yaitu Ishak yang kau kasihi, yaitu Ishak yang kau kasihi, bawalah dia ke tanah Moria, bawalah dia akan ke tanah dan Moria, persembahkanlah dia di sana, persembahkanlah dia di sana, akan korban bakaran di atas sebuah bukit, akan korban bakaran di atas sebuah bukit, yang akan kutunjuk kepadamu kelak. yang akan kutunjuk kepadamu. Jadi kita lihat Ishak adalah anak yang dijanjikan Allah kepada Ibrahim. Jadi dari anak tunggal Ibrahim sampai ke anak tunggal Bapa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yohanes 13 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Kurun waktu 2000 tahun dan hukum yang berlaku pada zaman anak adalah hukum Taurat dan segala syarat-syaratnya. Mengakhiri zaman anak ada pertambahan hukum, harus ini, harus itu, yaitu baptisan air. Kita perhatikan dalam Keluaran 19 ayat 4. 19 ayat 4. Kamu telah melihat perkara yang sudah kubuat akan orang Mesir. Maka aku telah mendukung kamu serata di atas raya Purunasa, dan aku telah mendatangkan kamu kepada. Terus, 5. Maka sekarang, jikalau selalu kamu turut firman-Ku, serta kamu memeliharakan perjanjian-Ku, maka daripada segala bangsa, kamulah menjadi milikku, karena segenap bumi juga aku yang Hukum Taurat ini dikhususkan untuk orang Israel. Keselamatan pada zaman anak, saya lupa tadi, itu perorangan atau perkeluarga. Keluarga Ibrahim, keluarga Nuh. Tetapi pada zaman anak, di mana Tuhan memilih satu bangsa, yaitu bangsa Israel, sebagai bangsa pilihan Allah. Dan Tuhan memberikan hukum Taurat kepada mereka. Hukum Taurat itu bukan kepada kita, kita sebenarnya di luar Israel. Disebut sebagai orang kafir. Jadi di luar Israel itu disebut sebagai orang kafir atau orang yang jauh. Sementara umat Israel, Efesus 5, Efesus 2 maksud saya 17, orang dekat itu adalah umat Israel. Tapi Tuhan datang memisahkan. Dia merobohkan dinding pemisah, maksud saya, antara Israel dan kafir. Kita baca dulu Efesus pasal 2 ayat yang ke-14. Ayat yang ke-14. Karena ia sendiri menjadi perdamaian kita. Ia sendiri menjadi perdamaian kita, yang menjadikan dua pihak itu satu. menjadikan dua pihak itu menjadi satu antara Israel dan kafir, Dan merobohkan dinding penyekat yang di tengah. merobohkan dinding penyekat yang di tengah. Yaitu perseteruan itu. Perseteruan itu Dengan menyerahkan tubuhnya. dengan menyerahkan tubuhnya. Ayat 17. Maka datanglah ia memberitakan kabar kesukaan. Datanglah Yesus memberitakan kabar kesukaan Dari hal perdamaian. dari hal perdamaian Kepada kamu yang jauh. kepada kamu, yaitu bapak, ibu, saya dan saudara yang disebut sebagai orang yang jauh, Dan perdamaian kepada orang yang dekat. dan perdamaian kepada orang yang dekat, yaitu umat Israel. Jadi kita perhatikan bahwa di zaman anak, hukum yang berlaku adalah hukum Taurat dan segala syaratnya. Kalau pada zaman Bapa, kitab yang berlaku adalah kitab Kejadian. Tapi pada zaman anak adalah kitab Keluaran sampai Maleakhi. Ditambah dengan Matius, Markus, Lukas, Yahya. Itu peralihan. Karena sampai pada Tuhan Yesus itu disebut zaman anak. Dan sekali lagi, hukum yang berlaku adalah hukum Taurat dan segala syaratnya, ditambah
dengan baptisan air. Dan akhir zaman, yaitu zaman Roh Kudus, di mana Bapak, Ibu, saya, dan saudara hidup. Karena zaman Bapa sudah berlalu. Kita tidak perlu lagi ikuti hukum yang berlaku di zaman Bapa. Zaman anak sudah berlalu. Kita tidak perlu ikuti hukum yang berlaku di zaman anak. Kita akan ketinggalan zaman. Yang harus kita lakukan adalah hukum yang berlaku di zaman Roh Kudus ini, yaitu mulai pada hari Pentakosta. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, akhir zaman dimulai pada waktu Tuhan mencurahkan Roh-Nya di loteng Yerusalem. Sebab itu, untuk menggenapi nubuatan Yoel 2 ayat yang ke-28, maka Rasul Petrus dia berkata dalam Kisah pasal 2 ayat yang ke-16, perhatikan akhir zaman. Coba kita baca ayat itu. Kisah 2 ayat yang ke-16. Melainkan inilah hal yang disabdakan oleh Nabi Yoel. Inilah yang disabdakan oleh Nabi Yoel. Maka firman Allah bahwa akan berlaku kelak pada akhir zaman. Akan berlaku kelak pada akhir zaman. Aku akan mencurahkan rohku ke atas segala manusia. Sampai di situ dulu. Akan berlaku kelak akhir zaman. Aku akan mencurahkan rohku kepada segala manusia. Akhir zaman. Sekali lagi. Apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yoel. Dalam Yoel pasal yang kedua. Ayat yang ke-28. Berlaku dalam Kisah pasal yang kedua. Pada waktu murid-murid Tuhan menunggu apa yang dijanjikan oleh Tuhan akan perjanjian dalam Lukas 24 ayat yang ke-49. Lukas 24 49. Dan tengoklah, aku ini menurunkan ke atasmu perjanjian Bapakku. Aku menurunkan perjanjian atas Bapakku. Tetapi kamu ini nantilah di dalam negeri ini. Nantilah di negeri ini, di Yerusalem. Sehingga kamu dilengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Sehingga kamu dilengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Dan itu terjadi dalam Kisah pasal yang kedua. Ayatnya yang keempat. Di mana Tuhan mencurahkan Roh Kudus kepada murid-murid yang ada di loteng Yerusalem. Sehingga mereka mulai berkata-kata dengan berbagai-bagai bahasa. Bukan dipelajari, tetapi ilhaman roh yang kita kenal adalah bahasa roh. Kisah 2 ayat yang keempat. Maka mereka itu sekalian pun penuh dengan Roh Kudus. Sehingga mereka itu mulai berkata-kata dengan berbagai-bagai bahasa. Bagaimana yang diilhamkan oleh roh kepadanya. Sebagaimana yang diilhamkan oleh roh kepadanya. Akan bertutur. Tapi orang-orang yang datang memperhatikan apa yang terjadi di loteng Yerusalem, ada yang mengolok-olok. Oh, itu perhimpunan orang-orang yang mabuk. Saudara, kebetulan saya pernah mabuk dulu. Yang teman-teman saya tahu persis. Sebab itu ada yang heran saya jadi pendeta. Saya sendiri heran. Itulah kuasa Tuhan. Saudara, orang-orang yang memperhatikan apa yang terjadi di loteng Yerusalem adalah perhimpunan orang-orang yang sudah mabuk air anggur. Mereka berkacau bilau sehingga kita perhatikan dalam Kisah 2 ayat yang ke-12 dan ayat 13. Ayat yang kedua. Maka tercengang-cenganglah mereka itu sekalian. Tercengang-cengang mereka itu sekalian. Bahasa Wu bilang bingung. Serta berkacau bilau. Sehingga berkata seorang kepada seorang. Apakah maknanya ini? Apakah artinya ini? Tetapi orang lain mengolok-olokkan. Ada yang mengolok-olok karena mereka berbahasa roh. Orang ini penuh dengan air anggur manis. Tetapi Petrus pun berdirilah. Tapi Petrus berkata, beserta dengan ke-11 rasul itu, lalu mengangkat suaranya sambil berkata kepada mereka itu,
Hai orang Yahudi, Hai orang Yahudi, dan kamu sekalian yang diam di Yerusalem, dan kamu sekalian yang diam di Yerusalem, ketahuilah olehmu hal ini, ketahuilah olehmu hal ini. dan perhatikanlah perkataan. Terus, Karena sekaliannya ini bukannya mabuk seperti sang ini bukan mabuk seperti sangkamu. sebab baru pukul 9. Karena pada waktu itu baru pukul 9. Karena biasa orang kalau malango pada waktu malam. Bukan pada waktu pagi. Ada juga yang mabuk pada waktu pagi. Kalau saudara ke Papua ada yang pagi-pagi sudah mabuk. Nah, kita perhatikan Bapak Ibu Saudara. Bagaimana Petrus membuka rahasia di akhir zaman ini. Di mana Bapak, Ibu, saya dan saudara hidup. Tentunya kita akan bertanya, sebentar akan dijelaskan. Di mana posisi kita berada sekarang. Dan apa yang harus kita lakukan. Karena Petrus diungkapkan pada akhir zaman, aku akan mencurahkan rohku nubuatan Nabi Yoel sekali lagi. Dikatakan dalam Kisah pasal 2 ayat 16 sampai ayat 18. Kisah 2 ayat 16 sampai ayat 18. Melainkan inilah hal yang disabdakan oleh Nabi Yoel. Inilah hal yang disabdakan oleh Nabi Yoel. Maka firman Allah bahwa akan berlaku kelak pada akhir zaman. Aku akan mencurahkan rohku ke atas segala manusia. Tuhan mencurahkan rohnya kepada segala manusia, bukan cuma gereja, segala bangsa. Sehingga anak-anakmu laki-laki dan perempuan Anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan orang muda-mudamu orang muda-mudamu akan melihat beberapa penglihatan, dan orang tua-tuamu orang tua-tuamu akan mimpi berbagai-bagai mimpi. mimpi. Dan kata segala hambaku laki-laki dan perempuan, Segala hambaku laki-laki dan perempuan, aku akan mencurahkan rohku pada masa itu, aku akan mencurahkan rohku pada masa itu, dan mereka itu akan bernubuat. Petrus tidak berhenti sampai di situ. Dia tetap menyampaikan firman Allah karena dengan urapan Petrus tadinya sebenarnya dia seorang yang menyangkal. Pada waktu Tuhan berkata, sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Petrus bilang dia tidak akan tinggalkan Tuhan meskipun dia disalibkan. Tapi ternyata sebenarnya memang dia tidak tinggalkan Tuhan, tapi dari jauh dia ikut Tuhan. Sampai akhirnya dayang-dayang menggertak dia. Engkau bersama-sama dengan dia. Engkau adalah muridnya. Dari logat bicaramu, engkau adalah murid Tuhan. Petrus dia menyangkal, sungguh mati, bukan. Berbunyilah ayam. Ayam pun berkokoklah. Terpandanglah Petrus kepada mata Tuhan. Dia menyesal. Saudara, tapi setelah dia dipenuhi dengan Roh Kudus di loteng Yerusalem, tidak ada ketakutan bagi dia. Pada waktu orang mulai mengolok ini, perhimpunan orang-orang yang sudah mabuk, tapi dia bangkit berdiri. Inilah kebaktian kebangunan rohani yang pertama pada gereja hujan awal. Setelah dia menyampaikan apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yoel, dia tetap berkhotbah dan akhirnya orang-orang yang mendengar khotbah dari Petrus, mereka merasa menyesal. Saudara, lalu mereka datang bertanya, hai tuan-tuan dan saudara sekalian, apakah yang harus kami perbuat? Apakah yang wajib kami perbuat? Petrus, dia membuka rahasia keselamatan di akhir zaman ini. Kisah 2 ayat 37-38. Setelah didengarnya demikian, Setelah mereka mendengarkan khotbah Petrus, maka pedihlah hati orang sekalian. mereka merasa pedih. Maka lalu berkatalah mereka itu kepada Petrus dan rasul-rasulnya. Mereka berkata kepada Petrus dan rasul-rasul, Hai tuan-tuan dan saudara sekalian, hai tuan-tuan dan saudara sekalian, apakah yang wajib kami perbuat? apakah yang harus kami perbuat? Maka kata Petrus kepada mereka itu, Petrus menjawab kepada mereka itu, hendaklah kamu bertobat pertama, hendaklah kamu bertobat. dan berbaptis masing-masing kamu dengan nama Yesus Kristus akan jalan keampunan dosa. Kedua, berbaptis masing-masing kamu dengan nama Yesus Kristus akan jalan keampunan dosamu. Lalu kamu akan beroleh anugerah Roh Kudus. Ketiga, lalu kamu beroleh anugerah Roh Kudus.
salinan baru karunia Roh Kudus. Saudara, kenapa Petrus yang menyampaikan rahasia keselamatan di akhir zaman ini? Karena Petrus dalam Matius 16 ayat 19, Tuhan memberikan dia anak kunci kerajaan surga. Kita baca ayat itu. Matius 16 ayat yang ke-19. Maka aku akan memberi kepada engkau anak kunci kerajaan surga. Dan barang apa yang kau ikatkan di atas bumi, itu pun terikat juga di surga. Dan barang apa yang kau orahkan di atas bumi, itu pun terorak juga. Jadi karena Tuhan percayakan Petrus anak kunci kerajaan surga, dialah yang membuka rahasia keselamatan di akhir zaman ini, yang dimulai dari hari Pentakosta. Setelah Tuhan Yesus mati, dia bangkit, dia curahkan Roh Kudus di loteng Yerusalem. Itulah akhir zaman atau zaman Roh Kudus dengan hukum yang berlaku. Bertobat, berbaptis masing-masing kamu dengan nama Yesus Kristus akan jalan keampunan dosamu, lalu kamu beroleh anugerah Roh Kudus. Kita sekarang Bapak Ibu Saudara berada pada zaman Roh Kudus atau akhir zaman, lebih tepat lagi di ujung akhir zaman. Karena gereja pertama dipimpin oleh 12 rasul, itu awal dari akhir zaman. Tapi sekarang kita di ujung akhir zaman ini. Kalau kita lakukan kebenaran firman Allah, lewat apa yang diungkapkan oleh Rasul Petrus, mudah-mudahan karena cuma 3 hari, rahasianya akan lebih diungkapkan besok dan lusa malam. Karena biasa 14 malam, seperti waktu tahun 87 di Balai Desa. Masih 1 dulu, belum seperti sekarang sudah 2 Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita yang hidup di zaman Roh Kudus ini, jangan kita kembali lagi melakukan hukum di zaman Bapa. Itu ketinggalan zaman. Kita yang hidup di zaman Roh Kudus ini, jangan lakukan lagi hukum yang berlaku di zaman anak. Tapi mari kita melakukan hukum yang berlaku di zaman Roh Kudus ini. Sekali lagi, bertobat artinya berpaling dari perbuatan yang meresahkan kamu, yang membuat pemerintah yang sebenarnya adalah mitra kerja gereja. Dan banyak kali Bapak Ibu Saudara, orang-orang melakukan sesuatu yang tidak berkenan kepada pemerintah, terlebih kepada Tuhan. Bukan karena pun dua-dua hadir, saudara. Tapi kita perhatikan, kita perlu melakukan apa yang dikatakan oleh kebenaran firman Allah. Karena orang-orang yang mengasihi Tuhan bukan hanya sekedar menyanyi, "Aku mengasihi Engkau Yesus," tapi kita harus melakukan. Kalau kita mengasihi Tuhan, Yohanes 14 ayat 15 dan ayat yang ke-21, kita baca ayat itu. Yahya pasal 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kata Tuhan Yesus, turutlah segala hukumku, hukum Tuhan yang berlaku di zaman Roh Kudus. Ayat 21, siapa yang memeliharakan hukumku, siapa yang memelihara hukum Tuhan, serta menurut atau melakukan dia, iaitulah mengasihi aku, yaitu mengasihi Tuhan. Dan siapa yang mengasihi Tuhan, dia pun akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Ia akan dikasihi oleh Bapa di surga. Dan aku juga akan mengasihi dia. Sambil menyatakan diriku kepadanya. Kalau kita mengasihi Tuhan, Tuhan akan mengasihi kita. Dan yang mengasihi Tuhan sekali lagi adalah orang-orang yang melakukan hukum Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, turutlah segala hukumku. Hukum Tuhan sebenarnya cuma terdiri dari 2 bagian. Pertama adalah perintah. Perintah apa yang harus kita lakukan. Dan kedua adalah larangan, yaitu apa yang tidak boleh kita lakukan. Tapi manusia cenderung kepada apa yang dilarang oleh Tuhan. Contoh,
Tadi Adam dan Hawa dilarang mereka makan. Contoh berikutnya lagi adalah istri Lut. Sebab itu Tuhan Yesus pernah ungkapkan, ingatlah akan istri Lut. Dia tidak dengar-dengaran, melanggar apa yang dilarang oleh Tuhan. Pada waktu malaikat Tuhan keluarkan mereka dari Sodom dan Gomora, supaya mereka tidak binasa bersama-sama dengan Sodom dan Gomora. Tuhan lewat malaikat menarik mereka. Dan ada perintah yang disampaikan, larilah kamu ke bukit. Jangan berhenti, larangan. Dan jangan menoleh ke belakang. Coba kita baca ayat itu, Kejadian 19 ayat yang ke-17. Hatta setelah sudah dihantarnya akan mereka itu keluar. Lalu katanya, lari lepaskanlah nyawamu. Lari lepaskanlah nyawamu. Janganlah kamu menoleh ke belakang. Jangan menoleh ke belakang, itu larangan. Dan janganlah berhenti di seluruh padang itu. Jangan berhenti di seluruh padang, itu larangan. Larilah kamu ke gunung. Perintah, larilah kamu ke gunung. Supaya kamu pun jangan binasa. Jangan kamu binasa. Mungkin pandangan dari istri Lut, kenapa tidak boleh lihat ke belakang? Persoalan sepele bisa berakibat fatal di dalam kehidupan kita. Sebab itu kita harus mengerti apa maunya Tuhan. Jangan kita berkata seperti iklan Sprite, ku tahu apa yang ku mau. Tapi berkatalah, ku tahu apa yang Tuhan mau. Efesus 5 ayat 17. Jangan kamu bodoh, melainkan hendaklah mengerti apa kehendak Allah. Kita boleh saja bodoh dalam pengetahuan dunia, tapi kita tidak boleh bodoh dalam pengetahuan firman Allah. Dan disinilah saya melihat keadilan Tuhan. Bahwa Tuhan tidak menilik rupa orang. Tuhan tidak memandang bulu. Dia bodoh sekalipun kalau dia berserah kepada Tuhan. Di sekolah Alkitab kami sudah angkatan yang ke-30. Di sekolah Alkitab tidak pakai ijazah. Ada yang datang, dia bilang saya tidak tamat kelas 2. Artinya tidak naik kelas 3, dia bilang tidak tamat kelas 2. Lebih parah lagi, ada yang tidak tahu membaca. Tapi di sini saya lihat keadilan Tuhan tidak memandang akan rupa orang. Dia bisa membaca, dia bisa berdoa, bahkan dia bisa berkhotbah dari tidak tahu membaca. Saudara, boleh kita bodoh dalam pengetahuan dunia, tapi pengetahuan firman Allah, karena kesaksian Alkitab, Petrus dan Yohanes itu, mereka cuma nelayan. Yang saya tahu nelayan itu banyak orang bodoh. Ada pintarnya nelayan adalah soal mamaki. Saya pernah tinggal di Sario, saudara. Luar biasa ini orang-orang nelayan kalau dia memakai segala makian itu keluar dari mulutnya. Cuma itu yang lebih pintar. Petrus kita perhatikan dalam Kisah 4 ayat yang ke-13. Ternyata mereka tidak terpelajar orang sederhana atau orang bersahaja. Tapi mereka bisa dipakai oleh Tuhan. Kisah 4 ayat. Tatkala mereka itu melihat keberanian hati Petrus dan Yahya itu. Melihat keberanian hati Petrus dan Yahya itu. Tetap pula tampak tiada berpelajaran. Mereka melihat tidak terpelajar. Dan orang yang bersahaja. Orang yang bersahaja. Heranlah sekaliannya. Mereka heran. Maka barulah dikenalnya keduanya. Baru mereka tahu. Dahulu mereka itu bersama. Dahulu mereka bersama-sama dengan Tuhan. Kalau kita bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan bisa mempermuliakan kita. Amin. Apapun keadaan kita, apapun posisi kita, kalau kita mau datang berserah kepada Tuhan, Tuhan akan lengkapi kita dengan pengetahuan akan kemuliaan Tuhan. Kalau pengetahuan manusia bisa sampai ke bulan, pengetahuan manusia sehingga kita disebut berada di era telekomunikasi, percakapan, dan era globalisasi. Globalisasi asal kata global, bumi yang dikecilkan. Sehingga sekarang Bapak Ibu Saudara, dengan pengetahuan yang ada, tadi malam saya reuni dengan kakak-kakak saya dan adik saya di Manado. Kebetulan
ulang tahunnya Daniel Tela. Jadi kakak saya yang suami istri, Marco suami istri, adik saya Rochelle suami istri, kumpul, saudara. Biasa apa yang terjadi di Wuk saya lebih tahu dari mereka. Dengan teknologi yang ada, karena saya termasuk di anggota Wuk Community. Apa yang terjadi, saya lebih dulu tahu. Saya telepon mereka, mereka heran. Ini karena pengetahuan manusia yang semakin hari semakin dipertambahkan. Saudara, kalau dulu orang bilang si bungkuk merindukan bulan, artinya tidak mungkin manusia akan ke bulan. Tapi pada tahun 1969, Michael Collins, saudara, dan Neil Armstrong yang baru meninggal tahun lalu, ada satu lagi yang saya lupa namanya, sampai ke bulan. Karena pengetahuan manusia semakin dipertambahkan, seperti yang diungkapkan oleh Daniel 12 ayatnya yang keempat. Daniel 12 ayat keempat. Tetapi akan dikau, hai Daniel. Akan dikau, hai Daniel. Tutuplah olehmu segala perkataan ini. Tutuplah olehmu segala firman Tuhan ini karena belum berlaku pada zamannya. Dan meteraikanlah kitab ini sampai kepada masa kesudahan. Terus, maka pada masa itu banyak orang akan menyelidik dia. pada masa itu banyak orang akan menyelidik dia. Dan pengetahuannya pun akan dipertambahkan. Pengetahuannya pun akan dipertambahkan. Pengetahuan manusia seperti apa yang kita lihat saat ini, semakin hari semakin disempurnakan. Tetapi masih pengetahuan Tuhan lebih tinggi. Kenapa? Kalau manusia hanya sampai di bulan, tapi pengetahuan kita akan kebenaran firman Allah bukan cuma sampai di bulan, tapi sampai ke Yerusalem di sorga. Amin. Paulus, dia kirim surat bukan kepada orang mati, tapi dia kirim surat kepada jemaat yang ada di Ibrani, yang hidup pada waktu itu. Tapi apa dia katakan dalam Ibrani 12 ayatnya yang ke-22? Ibrani 12 ayat 22. Tetapi kamu sudah datang ke Gunung Sion. Kamu sudah datang ke Gunung Sion Dan ke negeri Allah yang hidup. ke negeri Allah yang hidup, Yaitu Yerusalem yang di surga. yaitu Yerusalem yang di sorga. Dan kepada perhimpunan berlaksa-laksa malaikat. Yerusalem di sorga, bukan Yerusalem di Palestina. Bagaimana? Lewat karunia Roh Kudus. Kalau karunia Roh Kudus bekerja, Bapak Ibu Saudara, kami baru saja mengadakan reuni di Waleneto, Tondano. Tuhan beracara, orang-orang yang dilengkapi karunia nubuatan, karunia penglihatan bisa melihat kemuliaan Tuhan. Dan dengan karunia inilah jemaat yang ada di Ibrani sampai ke Yerusalem di sorga. Itu pengetahuan tentang kebenaran firman Allah. Dan ternyata memang sudah difirmankan dalam Habakuk 2 ayat 14. Bumi itu akan dipenuhi dengan pengetahuan akan kemuliaan Tuhan, seperti air menudungi tubing laut. Habakuk 2 ayat yang ke-14. Karena bumi itu akan dipenuhi dengan pengetahuan akan kemuliaan Tuhan. Seperti air menudungi tubing. Jadi bumi ini akan dipenuhi dengan pengetahuan akan kemuliaan Tuhan. Pengetahuan tentang kebenaran firman Tuhan. Seperti yang saya sebutkan tadi. Kita boleh bodoh dalam pengetahuan dunia, tapi jangan bodoh dalam pengetahuan kebenaran firman Allah. Tuhan akan memberikan hikmat kepada kita. Kali daripada firman Tuhan, kalau kita baca firman Tuhan, anak-anak kami semenjak masih kecil, anak saya banyak, ada 5 orang, 3 cewek, 2 cowok. Yang tadi kecil itu namanya Gustav. Saya bilang namanya Gustav, kakak saya bilang, oh Yuskela. Yang tua-tua tahu siapa Yuskela, papa saya. Saudara, dari kecil kami ajak mereka untuk membaca Alkitab, Kejadian sampai Wahyu. Dan memang sangat bermanfaat. Kenapa? Dari firman kita akan memperoleh pengetahuan dan hikmat. Dalam Amsal pasal 2 ayat yang ke-6,
Raja Sulaiman berkata, karena Tuhan juga yang mengerjakan hikmat. Tuhan juga yang mengaruniakan hikmat. Dan daripada firman-Nya, Dari firman-Nya, terjemahan baru, dari mulutnya datanglah pengetahuan dan akal. datang pengetahuan dan akal. Sebenarnya kalau kita rajin membaca firman Tuhan, apa yang terjadi sekarang ini sudah dinubuatkan oleh firman Tuhan. Jadi fenomena yang sangkakala itu mungkin saja ilusi. Karena kalau sangkakala berbunyi, ada sesuatu yang terjadi. Kalau sangkakala berbunyi, setidak-tidaknya ada keangkatan gereja Tuhan. Karena Matius 24 ayat 30-31, Tuhan akan datang di atas awan dari langit. Dan dia menyuruhkan malaikat untuk meniupkan sangkakala yang besar. Dan dia akan menghimpunkan orang-orang yang terpilih dari tepi langit ke tepinya yang lain. Diangkat pada keangkatan gereja Tuhan. Sebab itu ada lagu. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Kita ada pada waktu itu. Bagaimana kita ada? Saudara ada. Saudara prosesnya. Kita harus sempurna. Sempurna artinya lengkap. Mudah-mudahan besok dan lusa malam itu terungkap. Tuhan Yesus berkhotbah dalam Matius 5 ayat 48. Hendaklah kamu sempurna seperti Bapa di sorga sempurna adanya. Saya baca dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sempurna artinya lengkap. Kalau sekurang sama dengan kita, sebanyak kumpul rambut, ada pendeta bilang, oh Pak Mantri itu agak gundul sedikit. Ada juga yang bilang, Umar, untung masih ada rambut. Yang tersinggung pun Tuhan. Tapi ada yang menghiburkan juga. Ada pendeta yang selalu bilang, oh Pak Mantri itu BCA, botak cuma atas. Yang menghiburkan saya Gunawan. Gundul tapi menawan. Ini tidak lengkap namanya. Yang sudah copot giginya, maaf yang sotibu. Saudara, tidak lengkap namanya. Tapi ada waktunya. Kalau Tuhan izinkan kita hidup pada kegerakan rohani yang besar. Nanti akan dijelaskan kita sudah di mana dan apa yang harus kita lakukan saat ini. Kita disempurnakan kalau Tuhan Yesus datang pada kali yang pertama. Dia mencari orang yang berdosa. Dia cari orang-orang yang bersalah. Tapi kedatangannya pada kali kedua bukan lagi orang berdosa yang dia cari. Adalah orang-orang yang sudah lengkap. Sempurna. Roh, jiwa, dan tubuh terpelihara dengan tidak bercacat celah. 1 Tesalonika 5 ayat 23 yang ke-23. Maka Allah sendiri yang pohon sejahtera itu, Allah sendiri yang pohon sejahtera itu menguduskan kiranya kamu dengan sempurna, menguduskan kiranya kamu dengan sempurna lengkap. dan segenap roh dan nyawa dan tubuh kamu, Roh, nyawa dan tubuh kamu terpelihara dengan tiada bercacat celah dengan tidak bercacat celah pada masa kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. pada masa kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Maka Allah yang memanggil kamu itu setia, Allah yang memanggil kamu setia, dan Dialah juga akan menyempurnakan. Dia yang akan menyempurnakan. Hanya orang-orang yang disempurnakan. Itulah yang ada pada waktu sangkakala ditiupkan dalam Matius 24 ayat 30 dan 31. Sebab itu kita perlu belajar firman Tuhan bagaimana kita akan disempurnakan. Karena hanya hukum yang sempurna yang akan dapat membawa kita untuk sempurna tubuh, jiwa, dan roh. Sebab itu Yakobus 1 ayat 25 berkata bahwa kita harus menyelidik hukum yang sempurna. Orang yang menyelidik hukum yang sempurna, dia dikatakan berbahagia. Ayat yang ke-25.
Tetapi orang yang menyelidik hukum yang sempurna, Orang yang menyelidik hukum yang sempurna, yaitu hukum kemerdekaan, yaitu hukum kemerdekaan, serta bertekun, tiada menjadi orang mendengar yang terlupa, tidak menjadi orang yang mendengar yang terlupa, melainkan orang yang menurut dengan kebenaran. orang yang menurut dengan sungguh-sungguh. Maka ialah orang yang berbahagia di dalam hal Ialah orang yang berbahagia di dalam ia menurut itu. Kenapa? Karena kalau kita selidik hukum yang sempurna, berarti kita akan dibawa pada sempurna roh, jiwa, dan tubuh terpelihara dengan tidak bercacat celah. Kita sekarang sudah berada pada meterai yang keempat dalam Wahyu pasal yang ke-6. Meterai keempat terjemahan lama itu kuda kelabu. Kalau terjemahan baru kuda kuning hijau. Saya belum pernah lihat kuda kuning hijau. Kalau kelabu ada. Saudara, itu berbicara kita berada pada pertarungan antara kebaikan dan kejahatan. Mudah-mudahan diterangkan pada malam yang ketiga, tapi saya sentuh sedikit bahwa kita sudah berada pada meterai yang keempat sekarang, di mana kuda kelabu sudah dilepaskan. Kelabu itu adalah perpaduan antara yang hitam dan yang putih. Putih dan hitam dicampur menjadi kelabu. Pertarungan antara pekabaran. Dalam kesaksian Alkitab ada 3 macam pekabaran. Ada pekabaran yang dibawa dengan akal-akal manusia, diselidik dengan akal-akal manusia. Sebab itu Tuhan Yesus pernah menemplak orang Farisi, ahli Taurat, dan orang Yahudi pada waktu itu. Sia-sia kamu menyembah aku, karena kamu mengajarkan hukum akal manusia. Matius 15 ayat 8 dan ayat 9. Ini ke-8, bahwa kaum ini menghormati aku dengan mulutnya, tetapi hatinya jauh daripada. Sia-sialah mereka itu menyembah aku, Sia-sia mereka itu menyembah aku, karena mereka itu mengajarkan hukum-hukum akal. karena mereka mengajarkan hukum akal manusia. Firman Tuhan ditafsir dengan akal manusia. Ada juga lebih parah, pelajaran setan-setan. Akhir zaman beberapa orang akan gugur daripada iman, sebab berpaling pada penguasa di udara, yaitu pengajaran setan-setan. Tidak heran ada gereja setan, tapi orang Manado tidak mau bilang gereja setan, golongan setan. Tapi itu memang ada. 1 Timotius 4 ayat 1 dan ayat yang kedua. Tetapi roh itu berkata dengan nyata, Roh itu berkata dengan nyata, bahwa pada akhir zaman, di mana Bapak Ibu saya dan saudara hidup, beberapa orang akan gugur daripada iman, beberapa orang akan gugur daripada iman, sebab berpaling kepada penguasa berpaling pada penguasa yang menyesatkan orang, dan kepada beberapa pengajaran setan-setan. dan kepada beberapa pengajaran setan-setan. Oleh keadaan orang munafik yang memberitakan dusta. Sampai di situ. Jadi ada pengajaran akal-akal manusia, ada pengajaran setan-setan. Tapi Bapak Ibu Saudara, ada juga pengajaran yang diwahyukan oleh Tuhan. Seperti Paulus. Saudara, kita tidak perlu sangka bahwa Paulus dia adalah ahli Taurat. Dia juga pernah berguru pada guru besar Gamaliel namanya. Tapi bukan pemberitaan itu yang dia sampaikan. Karena pada waktu dia melayani jemaat yang ada di Galatia, jemaat Galatia mulai menyimpang dari apa yang diajarkan Paulus kepada mereka. Sehingga Paulus harus berterus terang. Aku tegaskan kepadamu, hai saudara-saudara. Aku maklumkan kepadamu, hai saudara-saudara. Galatia 1 ayat 11 dan ayat 12. Karena aku memaklumkan kepadamu, hai saudara-saudara, Aku memaklumkan kepadamu, hai saudara-saudara, oh Injil yang telah kuberitakan itu, Injil yang telah kuberitakan itu bukanlah pendapatan manusia. bukan pendapatan manusia. Karena bukannya aku ini sudah menerima dia daripada manusia, Aku bukan menerima dia dari manusia, dan bukannya pula ia itu kupelajari, bukan ia itu kupelajari, melainkan oleh wahyu daripada Yesus. melainkan wahyu daripada Yesus Kristus. Tuhan tidak berhenti dengan apa yang dia wahyukan kepada orang-orang yang mau terbuka hatinya. Dan inilah yang sementara kita pelajari saat ini. Pertarungan pekabaran. Pertarungan antara kejahatan dan kebaikan. Orang jahat semakin jahat. Sementara orang baik juga semakin baik. Pertarungan pekabaran di mana-mana. Dan di ujung meterai yang keempat inilah
akan terjadi kegerakan rohani yang besar. Gereja akan disempurnakan roh, jiwa, dan tubuh. Dan kalau kita hidup sampai pada waktu itu, kalau tidak disempurnakan, kita tidak memiliki anugerah Roh Kudus. Sebab itu dalam pembacaan tadi, dalam Yesaya pasal yang ke-28 ayat 11, coba kita baca itu. Dalam pembacaan pokok tadi Yesaya 28 ayat 11, Maka sebab itu, ia pun akan berfirman kepada bangsa ini ia akan berfirman kepada bangsa ini dengan lidah yang ajaib, lidah ajaib, yaitu pada waktu pencurahan Roh Kudus, awal dari zaman Roh Kudus ini, dan dengan bahasa yang lain. dan dengan bahasa yang lain. Jadi sekali lagi, Tuhan sudah membuatkan jauh-jauh hari sebelumnya. Dan kalau kita melakukan hukum yang berlaku di zaman Roh Kudus ini, dan akhirnya kita disempurnakan. Karena kalau kita tidak disempurnakan, Bapak Ibu Saudara, ayat 14 kita perhatikan, akan tertinggal. Coba ayat 14, Yesaya 28, Ayat yang ke-14. Maka sebab itu dengarlah olehmu firman Tuhan. sebab itu dengarlah olehmu firman Tuhan. Hai orang pengolok-olok, Hai orang pengolok-olok, saya tahu di UNS ada yang mengolok-olok. hai kamu pemerintah bangsa ini yang di Yerusalem, Terus, yang berkata demikian, kami sudah berjanji-janjian dengan maut, dan dengan alam bersak pun kami sudah berteguhan janji. Kendakilah cemeti yang membinasakan itu limpah atas kaliannya. Jadi juga ia akan sampai kepada kami, karena dusta telah kami jadikan perlindungan kami. ayat 13 coba. Maka sebab itu firman Tuhan jadi baginya akan hukum bertambah hukum, dan hukum bertambah hukum, syarat bertambah syarat, syarat bertambah syarat, di sini sedikit, di sana sedikit, supaya mereka itu pergi dan tergelincir ke belakang, dan kena luka, dan jerat lalu ditangkap. Tentunya kita tidak mau kita terjerat lalu kita ditangkap. Tapi saya dengan percaya bahwa kita semua seperti dalam ayat yang ke-12 ingin mendengar. Saya tahu orang lumuk ingin dengar hukum Tuhan, tidak seperti umat Israel yang tidak mau lagi dengar akan hukum Tuhan. Ayat yang ke-12 Yesaya 28, Ia yang sudah berfirman kepada mereka itu demikian. ia sudah berfirman kepada mereka itu demikian. Oh, inilah perhentian. Inilah perhentian. Berikanlah perhentian kepada orang yang lelah. Berikanlah perhentian kepada orang yang lelah. Dan di sini adalah Di kesenangan. sini ada kesenangan kalau kita melakukan hukum Tuhan. Tetapi tiada mereka itu mau mendengar. Mereka tidak mau dengar. Tapi saya yakin dan percaya sekali lagi, orang mau dengar firman Tuhan. Amin. Orang tidak mau masuk pada zaman antikris. Kenapa? Karena kalau tidak disempurnakan pada kegerakan rohani yang besar, tolong sorong gambarnya, saudara, kita akan masuk pada kerusakan yang besar, terus masuk pada zaman antikris karena tidak terangkat pada keangkatan gereja Tuhan. Masuk pada kerusakan yang besar yang belum pernah terjadi, kata Tuhan Yesus. Sebab itu ada rahasia khotbah Matius 24 ayat 19 sampai 21. Celaka bagi perempuan yang mengandung, celaka bagi perempuan yang menyusui. Mintalah pelayanmu jangan berlaku pada musim dingin atau hari Sabat. Musim dingin orang tidak dapat bekerja. Hari Sabat ketentuan Taurat orang tidak bekerja. Artinya sudah tidak ada pemberitaan seperti malam hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan akan mendatangkan bala kelaparan dalam dunia. Bukan lapar akan roti, bukan dahaga akan air, tapi lapar dan dahaga akan kebenaran firman Tuhan. Kita perhatikan Amos 8 ayat 11 mulai. Bahwasanya hari akan datang. Bahwasanya hari akan datang kelak. Demikianlah firman Tuhan Hua. Demikianlah firman Tuhan Hua. Apabila aku mendatangkan bala kelaparan ke dalam negeri. Tuhan datangkan bala kelaparan ke dalam negeri. Yaitu bukannya lapar akan roti. Bukan lapar akan roti. Dan bukannya dahaga akan air. Bukan dahaga akan air. Melainkan akan mendengar segala firman Tapi Tuhan. lapar dan dahaga akan dengar firman Tuhan terus. Maka orang akan mengembara daripada laut sampai kepada laut. Orang akan mengembara dari laut datang ke laut.
Dan daripada utara datang ke timur. Dari utara ke timur, sebab itu laut ke laut, banyak kapal laut. Mari kita mencari Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Yesaya 55 ayat 6. Carilah Tuhan, sementara lagi boleh mendapat Dia. Berdoalah kepadanya selagi Ia hampir. Karena ada waktunya, Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak dengar lagi doa kita. Ada waktunya kita mau cari firman Tuhan. Kita mau cari penginjilan seperti saat ini. Tidak akan ada lagi. Dan masuk pada zaman antikris, Bapak Ibu Saudara. Ada beberapa hal. Tadi dikatakan kerusakan yang belum pernah terjadi. Matius 24 ayat 21. Ada kerusakan yang belum pernah terjadi. Dan tidak akan terjadi lagi. Karena pada ketika itu akan timbul sengsara yang besar. Pada ketika itu akan timbul sengsara yang besar. Seperti yang demikian belum pernah berlaku. Sekarang belum berlaku. Daripada awal kejadian alam. Dari awal kejadian alam belum berlaku. Sehingga sampai sekarang. Sampai sekarang ini juga belum berlaku. Dan kemudian daripada itu juga tiada akan jadi pula. Dan kemudian tidak akan jadi pula. Cuma waktu zaman antikris. Kerusakan yang belum pernah terjadi. Kalau sekarang kan orang kalau mau mati, tidak mati, disuntik mati. Orang mau mati sekarang gampang. Minum Baygon, mati sayang, tapi masuk neraka. Tapi pada zaman antikris, salah satu peniupan sangkakala yang kelima, orang mau cari mati lagi. Suka orang mau mati, nggak mati. Siksa yang luar biasa. Justru tumbuhan dilarang dirusakkan. Pohon kayu dilarang untuk dirusakkan. Saudara, jaga kehijauan. Tapi kita lihat Wahyu 9 mulai ayat 4 sampai ayat 6. Maka dikatakan kepadanya bahwa tidak boleh ia merusakkan rumput yang di bumi. Rumput di bumi tidak boleh dirusakkan. Atau barang tumbuh-tumbuhan. Tidak boleh dirusakkan. Atau barang pohon kayu. Melainkan hanya manusia. Hanya manusia yang disiksakan. Yang tiada bermaterai Allah di dahinya. Terus maka dipesankan kepadanya. Supaya jangan membunuh mereka itu. Hanya menyiksakan 5 bulan lamanya. Adapun siksanya itu seperti siksa kalau orang disengat. Siksa sama dengan digigit kaki seribu. Terus pada masa itu kelak orang akan mencari mati. Orang akan cari mati. Perhatikan kalimat itu. Tetapi tiada dapat. Maka suka mereka itu akan mati. Tetapi mati itu lari daripada mereka. Itulah kerusakan yang belum pernah terjadi dan tidak pernah akan terjadi lagi. Tapi kalau kita lakukan hukum Tuhan, yang suka mabu-mabu, bertobatlah. Tidak ada yang kita dapatkan di sana. Saudara, kita cari Tuhan. Jangan kita ditunggangi oleh dunia ini. Memang dunia memberikan kenikmatan sesaat. Kita boleh dapat kesenangan pada waktu kita mabuk. Saudara, apalagi kalau teler dulu. Saya sempat lakukan itu, tapi puji Tuhan. Tidak pernah berpikir menjadi pendeta, karena kalau berdiri di muka begini, tetap. Tapi itulah Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dan disinilah kenikmatan hidup yang tidak dapat diberi oleh dunia. Bapak Ibu Saudara bisa menikmati apa yang ada di dalam dunia. Tapi itu hanya sementara. Kenapa? Karena ada teman saya, saudara, kaya, dilengkapi dengan segala fasilitas. Tapi mamanya coba-coba bunuh diri. Berarti kekayaan tidak menjamin orang hidup damai. Kekayaan harta yang ada di dalam dunia tidak menjamin orang akan hidup tenang. Sehingga ada orang yang mau cari tenang, minum obat tenang. Kelebihan dosis, tenang, terus mati. Masuk neraka. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan, Mazmur 62 ayat 2, terjemahan baru berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Kita akan memperoleh ketenangan, Bapak Ibu Saudara.
Kalau kita datang kepada Tuhan, kalau kita mau pikul kuknya Tuhan, Matius 11 ayat 29, dan kita mau belajar kepada Tuhan yang lemah lembut dan rendah hati, maka kita akan memperoleh ketenangan jiwa. Perlu Bapak Ibu Saudara kita mencari ketenangan jiwa. Saya banyak kali berdoa di rumah sakit jiwa, karena jiwanya tidak tenang, dia sakit, saudara. Dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Dia tidak tahu apa yang dia katakan karena sakit jiwa, tekanan hidup. Tapi kalau dengan Tuhan, seberat apapun tekanan hidupmu, ada Tuhan yang menopang. Amin. Sebab itu mari kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Karena orang yang mendekatkan diri kepada Tuhan, Yakobus 4 ayat 8, Tuhan akan dekat kepadanya. Hampir salinan lama, hampir terjemahan baru, mendekati. Yakobus 4 ayat 8. Hampirilah Allah. Hampirilah Allah, Maka ia akan menghampiri kamu. maka ia akan menghampiri kamu. Bersihkanlah tanganmu, hai orang-orang berdosa. Sampai di situ, bersihkanlah tanganmu, hai orang-orang berdosa. Hampirilah Allah, mendekatlah kepada Allah supaya kita memperoleh ketenangan. Karena sekali lagi hanya dekat Allah kita memperoleh ketenangan. Kita mampu menghadapi segala macam persoalan hidup. Kita tidak akan sakit jiwa, Bapak Ibu Saudara. Jiwa kita tidak akan tertekan kalau kita mau datang kepada Tuhan. Kalau kita mau membaca dan mendengar akan firman Tuhan. Karena pengetahuan manusia sekarang ini, Bapak Ibu Saudara, semakin dipertambahkan. Yang sudah tidak bisa melihat dan tidak tahu membaca, jangan takut. Sayangnya alat itu terbatas. Ada Alkitab di dalamnya sehingga kita hanya dengar. Mungkin Ibu Pendeta akan bagi kepada orang-orang Gespa dulu karena hanya terbatas. Kami sudah bagi di reuni dan beberapa tempat. Yang temukan itu adalah orang Israel umur 84 tahun. Tapi karena mahal dibuat Israel, dibuatlah di Cina. Jadi kita lihat bagaimana pengetahuan manusia semakin hari semakin dipertambahkan. Demikian pengetahuan firman Allah. Sehingga kalau kita mau mendalami firman Allah dan melakukan hukum Tuhan di zaman Roh Kudus ini, bertobat, berbaptis dengan nama Yesus Kristus akan jalan keampunan dosa. Dan kamu akan memperoleh anugerah Roh Kudus. Kita akan dibawa pada kesempurnaan. Dan kalau Tuhan izinkan, pada waktu nafiri dibunyikan, kita ada di sana. Saya jemput kita bangkit berdiri, kita sempurnakan ibadah kita pada malam hari ini. Kita nyanyikan pujian tak tersembunyi kuasa. Ya, tersentakku saat bangun menyadari gelap malam telah diganti terang mentari. Ada kesegaran yang tak terkatakan. Damai sejati ku rasakan. You provided me with the air I breathe, and you give me strength to stand on my feet. Ku berlari-lari, mencoba ku cari-cari, and finally I say Terima Ku kasih. rasakan hariku saat ini begitu indah. Saat ku buka mata dan mulai berdoa, terima kasih atas semua yang kau berikan. Inilah syukur yang Aku panjatkan dan ku ingin kau tahu dan ku puji namamu dengan segenap hatiku hidupku hanya bagimu. Keselamatan